Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembagian salat sunnah. Insyaallah akan membahas tuntas macam-macam salat sunnah dan kaifiat tata cara bagaimana pelaksanaan salat sunnah tersebut. Tentunya insyaallah akan kami sertakan sumber-sumber ataupun rujukan daripada pembahasan di konten kali ini. Baik, pembagian sholat sunnah, kita langsung saja kepada pembahasan supaya mempersingkat waktu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian daripada sholat sunnah itu sendiri. Baik, kita langsung buka rujukannya. Insyaallah di sini saya mengambil sebuah rujukan dari sebuah kitab, yaitu kitab yang tentunya dari madhab Syafi'iyah. Kitab dari madhab Imam Syafi'i. Kami karena saya sendiri bermadhab Syafi'i, jadi fikih Imam Syafi'i. Ini kitab Nihayatul Zen yang dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah kitab ini adalah Al-Mu'tabarah, kitab sudah umum digunakan oleh kalangan Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu rujukannya, baru nanti kita bagi-bagi bagaimana pembagiannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatin nafli. Bermula ini pasal fi sholatin nafli, menerangkan tentang sholat sunnah. Wa huwa lughatan az-ziyadatu, wa huwa, dan adalah sholat sunnah itu secara bahasa az-ziyadah, yaitu bertambah atau tambahan. Wastilahan ma'ada al-faraidi minas sholati wa ghairiha, dan secara istilah ma'ada al-faraidi, amalan, di sini mausul bisa kita artikan sesuatu, atau dalam hal ini kita artikan sebagai amalan. Ma'ada al-faraidi, suatu amalan selain daripada sholat fardu, selain daripada amalan fardu, minas sholati, daripada sholat, wa ghariha, dan selain sholat. Di amalan yang disebut sunnah itu adalah amalan-amalan selain daripada amalan fardu, baik itu sholat ataupun zakat atau yang lainnya yang fardu. Selain amalan fardu disebut amalan sunnah. Wa huwa ma talabahu syari'u talban ghair jazimin. Wahwa, dan adalah an-nafal ma talabahu syari', yaitu amalan yang dituntut oleh syariat, talban ghairu jazimin, dengan tuntutan yang tidak wajib. Dengan tuntutannya, artinya dituntut oleh syariat untuk mengerjakannya, dianjurkan. Nah, nanti ada pembagiannya. Dianjurkannya itu ada yang sangat-sangat dianjurkan, ada yang dianjurkan saja. Itu. Akan tetapi dalam batasan ghairu jazimin, tidak sampai melewati batas wajib atau harus. Wa yu'baru anhu bisunnati wal mandubi wal husni wal marghabi fihi wal mustahabbi wa tatawwu'i wal ihsani. Dan diibaratkan juga anhu daripada nafal sunnah, bis sunnati, dengan istilah as-sunnah. Jadi istilah nafal itu amalan sunnah, nafal kita artikan sunnah juga, ya ada beberapa istilah, yaitu bisa disebut juga dengan amalan sunnah, wal mandub, dan bisa juga disebut mandub, wal husni, dan husn, baik, wal marghabi fihi, dan marghab fihi artinya yang amalan yang dianjurkan, wal mustahab, yang dicintai, wa tatawwu'i, dan tatawwu' sunnah juga, wal ihsani, dan dikenal juga dengan amalan al-ihsan. Wal aula bi fadli wal aula bi fi'lihi wal aula bi fi'lihi min tarkihi.
Dan yang lebih utama itu adalah mengerjakannya, min tarki daripada meninggalkannya. Walaupun tadi tuntutan daripada syariat itu adalah ghairu jazim, tidak sampai batas harus atau wajib, akan tetapi di sini diterangkan wal aula bi fi'lihi, mengerjakannya itu lebih utama daripada meninggalkannya. Wa thawabul fardhi bi yufdiluhu bisab'ina darajatan. Dan ganjaran amalan fardu dalam hal ini yufdiluhu itu mengungguli daripada nafal, daripada amalan sunnah tadi, bisab'ina darajatan dengan 70 derajat. Itu 70 derajat. Wa huwa arba'u anwa'in, dan adalah amalan sunnah tadi atau amalan salat sunnah tadi terbagi ke dalam 4 macam. Mu'aqqatun, yang pertama mu'aqqat. Mu'aqqat itu artinya amalan salat sunnah yang terikat dengan waktu. Wa dzu sababin mutaqaddimin, dan yang mempunyai sebab mutaqaddimin yang terdahulu. Artinya didahului sebab. Wa dzu sababin mutaakhirin, dan yang mempunyai sebab mutaakhirin yang terakhir. Wa mutlaqin, dan wa mutlaqun, dan salat sunnah mutlak. Wa huwa alladhi la yataqayyadu biwaqtin wala sababin. Dan adalah salat mutlak itu salat yang tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan sebab. Baik. Ini pengantar daripada amalan salat sunnah. Pengertian sunnah tadi kita sudah artikan bahwa amalan sunnah tadi salat yang dilakukan di luar salat fardu. Salat fardu kita sudah jelas ada 5, subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, itu yang fardu. Nah, selain daripada 5 itu adalah salat sunnah yang disebut salat nawafil, salat mustahab, salat tatawwu, dan sebagainya tadi. Nah, kita kenal tadi selain an-nafal dikenal juga dengan as-sunnah, amalan sunnah, amalan nafal, amalan sunnah. Itu kenal juga amalan al-mandub, at-tatawwu', al-mustahab, al-ihsan. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan daripada istilah salat-salat sunnah. Nah, ini daripada yang kita baca tadi, jumlah rakaat tidak terbatas. Ini maksud bukan jumlah rakaat ya, anggota ataupun macam daripada sholat sunnah itu sendiri tidak terbatas. Yang kedua, dianjurkan tapi tidak diwajibkan, mengerjakan lebih utama daripada meninggalkan. Itu sifat daripada sholat sunnah yang kita baca tadi. Nah, kita lanjut. Pembagian sholat sunnah tentunya sangat banyak sekali sholat sunnah yang kita kenal dalam syariat. Kita harus tahu bagaimana termasuk bagian yang mana sholat yang sering kita kerjakan ataupun yang belum kita kerjakan, dan bagaimana cara melaksanakannya itu harus tahu kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, macam-macam sholat sunnah. Baik kita yang sudah kita baca tadi, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat mu'aqqatun, sholat yaitu yang kedua sholat dzu sababin mutaqaddimin, yang ketiga dzu sababin mutaakhirin, yang keempat mutlaqun. Apa sholat mu'aqqat? Mu'aqqat itu artinya adalah sholat yang terikat dengan waktu. Artinya apa? Kalau sholat sunnah ini dikerjakannya harus di waktu-waktu tertentu. Apabila sholat sunnah ini dikerjakan di luar waktu yang sudah ditentukan, maka sholat sunnah itu tidak sah. Itu ya, yang harus diingat oleh kita, mu'aqqat itu adalah terikat dengan waktu. Di luar waktu itu, maka sholat sunnahnya tidak sah. Apa saja nanti kita akan bahas satu persatu. Rinci ini kita bagi secara umum saja dulu, mengenal dulu saja.
Nanti pembagian rinciannya termasuk bagaimana melaksanakannya, namanya apa saja akan kita bahas lebih terperinci nanti. Yang kedua, sababin mutaqaddimin itu apa? Yaitu sholat sunnah yang mempunyai sebab di depan. Artinya apa? Sebabnya sudah terjadi, setelah terjadi sebab maka dianjurkan sholat. Contohnya seperti sholat gerhana. Gerhananya sudah terjadi, tapi sholatnya belum. Nah, maka setelah sebab itu terjadi, lalu kita melakukan sholat. Itu namanya sababin mutaqaddimin. Jadi sebabnya yang dahulu terjadi sebelum sholat itu terjadi. Nah, ini namanya salah satunya itu. Yang selanjutnya itu sababin mutaakhirin. Apa artinya? Yaitu ya sholat sunnah yang mempunyai sebab di belakang. Artinya sebabnya belum terjadi, tapi sholat sunnahnya terlebih dahulu dilakukan. Contohnya adalah sholat sunnah tolabul mator, apa sholat sunnah meminta hujan. Ya, sholat sunnah dulu, sebabnya belum terjadi, gitu. Jadi sebabnya di akhir, sholatnya kita lakukan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Yaitu adalah sholat yang tidak terikat apapun. Maksudnya tidak terikat dengan sebab ataupun waktu. Tidak ada sebab, tidak ada waktu. Jadi tidak ada sebab apapun kita sholat. Dan waktunya mau waktu kapan pun kita sholat. Jadi nggak ada niatan kita sholat namanya sholat apa di waktu apa, nggak ada. Ya pokoknya kita sholat saja. Nah itu dinamakan sholat mutlak. Sholat yang tidak mempunyai sebab dan tidak terikat dengan waktu, mau dilaksanakan kapan saja. Yang penting jangan dilaksanakan di waktu-waktu tahrim, waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah ini sholat sunnah mutlak gitu. Dari 4 ini nanti akan kita jabarkan satu persatu dengan mendalam dan sangat terperinci insya Allah nantinya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan sehat walafiat, umur panjang, kemudian diberikan keistiqomahan untuk selalu menyiarkan hukum-hukum, untuk selalu berbagi ilmu, membahas sesuatu yang bermanfaat insya Allah. Untuk sementara secara global pembagian sholat sunnah ini terlebih dahulu. Insya Allah di konten yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang sholat yang terikat dengan waktu. Bagaimana pembagiannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.